Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus, jajaran pengurus beserta jamaah Masjid Raya, orang tua kami, ayah dan ibunda kami, para sahimin sahimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ke-26 qiyam Ramadan kita, alhamdulillah kita sudah melaksanakan siang Ramadan hari yang ke-25. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita disampaikan sampai Ramadan akhir 1445 Hijriah. Dan kita berharap Allah akan sampaikan juga kita pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ini adalah malam yang ke-26. Adolimo tando bahwasanya lebaran itulah sudah mulai dekat. Yang pertama jalanan macet, sudah kan? Sudah. Yang kedua banyak bapak-bapak yang sudah bergunting rambut. Tuh banyak. Yang ketiga orden-orden di rumah diturunkan. Sudah kan? Ya ibu-ibu itu. Yang keempat di rumah itu ada gelo isinya kue penuh, tapi tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan yang rempesannya baik. Kalau kita ingat dulu waktu zaman mak-mak kita waktu masih buat kue kan, yang bagus-bagus masuk gelo, yang boleh dimakan yang utuh. Nah, tapi ada yang kelima, sudah jelas. Apa? Jamaah sholat Isya, sholat tarawih sudah mulai mengalami kemajuan. Inilah tinggal pemenang-pemenangnya insya Allah. Amin. Inilah jamaah-jamaah yang insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Jamaah-jamaah yang insya Allah dalam saringan Allah dan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi malam ini sebenarnya berapa malam? 3 malam kalau tidak salah judulnya sama. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Salah itu sampai 3 kali kalau kami lihat di jadwal itu. Judulnya sama. Dua lah sama. Banding-banding kepada Ustaz yang 3 itu. Iya, tapi tidak apa-apa. Kami ngambil ini. Seri. Iya, tidak apa-apa seri. Kami ngambil dari hukum zakat seorang guru besar baru baik ini meninggal dunia, yaitu Dr. Yusuf Qardawi. Dalam satu bukunya dia menyatakan minimal tentang yang namanya zakat fitrah itu ada 3 kelompok ulama tentang siapa yang berhak menerimanya. Dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwasanya yang berhak menerima zakat fitrah itu seperti yang tertera di dalam surah Al-Bara'ah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin dan seterusnya. Ada 8 asnaf itu. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i boleh 8-8-nya itu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua ini lebih cenderung kepada fakir miskin, tapi masih membolehkan kepada yang lainnya. Paham ya? Itu pendapat yang kedua. Jadi yang lainnya boleh, tapi fakir miskin diutamakan. Tapi ada pendapat yang ketiga, yang lain tidak boleh. Yang boleh itu fakir miskin banget. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat hadis-hadis baginda Rasul, yang namanya zakat fitrah itu kan 2 fungsinya. Wa tuhratal lis-shaim, membersihkan daripada orang-orang yang berpuasa minal lagwi warrafas. Membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan dari perkataan-perkataan yang tidak baik ketika dia puasa. Jadi untuk menebus kesalahan itu dari kelalaiannya, mungkin masih galak ngomongi wong, mungkin masih galak ngomongi ustaz yang ceramah, mungkin masih galak ngobrolkan wong lain keburukannya,
Nah, nebusnya dosanya itu dengan yang namanya zakat fitrah. Tapi ada yang kedua, wa tu'matal lil masakin, kata Rasulullah. Jadi difardukan zakat fitrah itu adalah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang terbaik memang zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Tapi tidak menutup kemungkinan asnaf yang lain kalau memang dibutuhkan. Tapi yang diutamakan adalah fakir miskin. Tapi gak usah berdebat-debat. Ya, yang penting apa? Yang penting laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya panitia. Ya, karena ini ada urusannya dengan apa? Dengan diterimanya ibadah puasa kalau ada kelalaiannya. Karena ini tebusannya. Maka tinggal lagi yang namanya panitia mesti benar-benar melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Memang sebaiknya yang diberikan fakir miskin itu gak usah jauh-jauh dulu, di kisaran Masjid Raya ini dulu, ya, di sekitaran ini dulu. Gak usah sampai ke Gandus, jauh dino. Di Gandus ada masjid yang sana yang ngurus itu. Maknanya mah itu ya. Nah, siapa yang berhak membayar zakat fitrah itu adalah orang yang hidup di 2 waktu, dan dia masih ada di 2 waktu itu. Di waktu kapan? Di waktu akhir Ramadan dan awal 1 Syawal masuk Idul Fitri. Kapan itu? Insya Allah kalau dekat halangan kita puasa terakhir hari apa? Selasa. Berarti beduk maghrib itu adalah batasnya. Jadi wong yang hidup di puasa terakhir itu sebelum maghrib dan setelah maghrib, maka dia berhak dibayarkan zakat fitrahnya. Nah, mana ceritanya? Yang membayar zakat fitrah yang menanggung hidup seseorang itu. Kalau kita seorang suami nanggung istri dan anak-anak kita, nah berarti andaiannya mana? Seumpama ada seseorang yang menikah, berarti kalau dia sudah menikah, istrinya tanggung jawab dia kan lakinya. Nah, kalau dia menikahnya sebelum maghrib, maka si istri ini sudah menjadi istri dia sebelum maghrib dan setelah maghrib, maka dia suami berhak membayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau lakinya udah kalah bayarkan calon bininya itu, nikahi bayar dia sudah maghrib. Tabasa. Berarti apa? Berarti dia jadi bini masuk awal 1 Syawal, tapi akhir Ramadan dia idah. Oke, itu yang menikah. Setelah menikah dia hamil, punya anak. Nah, mana bayi yang mesti dibayarkan oleh bapaknya itu? Adalah bayi yang dilahirkan sebelum maghrib. Dia sudah ada di dunia sebelum maghrib, berarti apa? Setelah maghrib dia sudah ada di dunia, maka dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi kalau seumpama suaminya tidak kalah bayarkan bayi itu, suruh jangan ngadan dulu. Ngadannya sudah maghrib baik. Ini Vicky becak lucu tapi Vicky. Nah udah, itu yang wong lahir hidup. Sekarang wong meninggal. Mana wong yang meninggal yang dibayarkan zakat fitrahnya? Adalah orang yang meninggalnya itu setelah maghrib. Ngapa? Karena dia masih hidup sebelum dan setelah maghrib itu. Beberapa saat setelah maghrib kan masih hidup, baru dia mati. Jadi kalau wong mati itu tidak kalah dibayarkan zakat fitrahnya, meninggal bayar sebelum ya, sebelum. Karena apa? Karena dia kan masih ada tuh sebelum maghrib masih hidup. Nah meninggalnya setelah maghrib, berarti 2 waktu dia masih hidup. Baru setelah maghrib itu dia mati. Maka wong ini yang mati ini, yang meninggalnya setelah maghrib, maka wajib dibayarkan zakat fitrah. Kapan waktu bolehnya? Dari awal Ramadan sampai akhir. Kapan waktu wajibnya? Ketika akhir daripada ibadah puasa kita. Kapan itu? Waktu maghrib. Waktu maghrib, ketika kita buka terakhir di puasa terakhir kita. Kapan waktu abdolnya? Ba'da subuh, ketika masuk 1 Syawal, subuh yang pertama bulan Syawal, sampai khotib naik di atas mimbar. Tapi tidak usah memilih waktu abdol ini. Ngapo? Karena ibu-ibu namanas kerendah. Ya, masih banyak gawe yang lain. Maka bolehlah sekarang. Ini tadi kami kalau tidak salah dengar ada pengumuman ya. Maka silakan bersegera
Karena apa? Karena ini ado dalam membersihkan ibadah kita yang mungkin ado puasa itu ado kelalaian dan mungkin ado kato-kato yang kotor, dan dalam rangka menggembirakan yang namanya fakir miskin. Demikianlah, mudah-mudahan berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.